Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam sejahtera buat kita semua, buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi kita bincang-bincang mengenai hikmah Ramadan bersama dengan Ustadz Zain Muhammad Al-Hadi. Ini kita masuk kepada episode ketiga ya. Dan saya tadi lupa memperkenalkan lebih jauh tentang siapa Ustadz Zain ini. Ustadz Zain Muhammad ini, beliau ini mengambil studi, kalau sekarang disebut S1 ya Ustadz ya. Kalau dulu kan disebut Dr. Andes ya. S1 di Universitas IAIN Syarif Hidayatullah yang sekarang disebut dengan UIN, Universitas Islam Negeri. Kemudian Ustadz Zain juga melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo sampai mendapatkan gelar master. Lalu tidak lagi melanjutkan untuk studi S3 karena apa yang ada sekarang yang dimiliki oleh Ustadz Zain dalam keilmuan ingin disampaikan kepada khalayak dan kepada masyarakat. Nah, Ustadz Zain, kita melihat bahwa ada sebagian orang mempunyai semangat dengan pikiran-pikirannya sendiri, atau kita nggak tahu apa itu pikiran, perasaan, atau emosi ya Ustadz ya, ingin mengislamkan negara. Bahwa misalnya Indonesia ini kan sudah negara Pancasila. Masih ada lagi semangat bagaimana Pancasila diganti dengan Islam sebagai negara Islam. Nah, padahal kan tadi Ustadz kemarin sudah menjelaskan sedikit persoalan hakikat daripada negara itu apa. Ya. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Negara itu kan terdiri dari adanya tanah, ada tanah air kan, Ya, kemudian ada gedung-gedung, ya. ada pejabat-pejabat. Dari tujuan adanya segala ini semua, tujuannya untuk kepentingan manusia yang tinggal di situ, Ya. yang disebut rakyat. Itu tuh menjelang pemilu, waktu kampanye kan semua nyebut rakyat semua. Ya. Itu kepentingan rakyat. Itu luar biasa, tiap hari itu kedengaran. Berapa persen ya, saya itu nggak ngerti. Udah berapa persen sudah diurusin rakyat, persentasenya berapa itu yang nggak bisa kita sebutnya, harus nanti nggak pas lagi. Sudah ada lembaganya itu urusannya. Nah, dari ini semua tidak ditujukan untuk berislam. Yang ditujukan untuk berislam ini pengurusnya dan rakyatnya, manusianya. Itu pun sudah umur dewasa. Tidak ada tujuan itu. Kalau firman Tuhan di Quran itu, wahai gunung, ada, wahai gunung, wahai bumi keluarkan airmu, waktu Nabi Nuh. Wahai langit turunkan semua airmu sampai banjir melewati puncak gunung. Maka bikin kapalnya di atas gunung. Itu. Jadi Allahnya ngatur air, ya pasti dia bisa perintah itu air. Itu ada bahasa Allah untuk gunung, untuk air, untuk apa, itu tidak termasuk hukum Islam. Tidak masuk. Yang masuk itu segala hukum di Al-Quran itu tertuju kepada manusia dewasa yang berakal. Jadi manusia. Gunung taat kepada Allah, dia tidak punya hak pilih. Saya bantah Allah. Matahari, langit, semua bumi nggak ada punya hak pilih. Jadi nggak bisa diislamkan. Yang bisa disuruh masuk Islam orang yang punya hak pilih. Maka itu ada halal, ada haram. Kalau yang tidak bisa milih nggak ada haram. Nggak bisa milih. Manusia diberi akal. Nah, untuk bisa memilih. Mau sholat boleh, nggak mau sholat boleh. Tuhan tidak diktator, tidak dipaksa. Lain dengan hidayah. Jadi karena dia diberi akal, bisa, dan dia makhluk paling tinggi. Benda nggak bisa bergerak. Dari benda lebih tinggi lagi itu pohon. Bisa menyerap makan tapi nggak bisa pindah tempat. Hewan bisa pindah tempat tapi nggak bisa seperti manusia. Dia nggak bisa makan milih. Makannya terlalu yang dia suka. Nah, ini manusia paling tinggi. Dari yang 4 ini boleh dikorbankan untuk manusia. Manusia nggak boleh dikorbankan untuk manusia. Lain makhluk kesayangan Tuhan ini.
diciptakan dalam sangat sempurna, piasani takwim. Iya. Makanya manusia semua cakep. Hewan nggak ada yang cakep. Ada lihat muka hewan cakep. Takwim itu di Quran disebut. Berarti ini tujuan daripada adanya itu manusia. Nah, agama pun untuk manusia. Negara ditempati oleh manusia. Tapi yang diislamkan manusia. Dakwahlah kepada person-person manusia, dan ajaran Islam itu yang selain ibadah itu rasional banget. Kalau kita bisa nyampaikan secara rasional, insya Allah mereka akan paham. Beda paham dengan ikut tanpa paham, ini banyak. Itu yang sulit. Akhirnya jadi seperti ini. Kalau udah hidup paham Islam itu bagaimana, pakai tahu akalnya, dia akan akan lapang dada, semuanya luas, nggak sempit. Jadi jangan buang waktu dakwah itu yang sia-sia tentang Tuhan. Itu yang nggak benar. Akhirnya perang ribut gara-gara itu. Jadi yang dipelajari perbuatan Tuhan. Cukup mengenal Tuhan. Kita ada di lantai 3 satu bangunan gedung. Keluar jendela kita lihat ada asap membumbung. Pasti kita yakin di bawah ada api. Nggak perlu turun ke bawah, lihat api nggak usah lagi. Sudah yakin. Beriman. Kita lihat pohon, lihat matahari. Matahari ada sebelum segala ada. Berarti ini matahari diciptakan oleh yang ada tanpa diadakan. Dia awal disebut di Asmaul Husna. Arti awal di sini tidak berawal. Karena awal yang tanpa awal. Bisa dipahami. Akhir yang tidak berakhir. Dialah Allah. Pernahkah manusia dekat matahari? Nggak bisa, panas. Jadi bukan manusia yang bikin, belum ada manusia. Belum ada malaikat, belum ada siapa-siapa. Dia matahari satu cukup untuk beriman. Karena yang beriman akal. Yang bilang Tuhan itu ada katanya. Nah itu. Tidak berdasarkan katanya. Pikiran. Melihat segala macam. Melihat diri sendiri juga tahu. Bagaimana saya bisa hidup seperti itu. Itu banyak lagi sekali. Artinya orang mungkin yang jadi pilot, yang jadi dokter tubuh manusia, anatomi, yang botani, itu imannya tinggi. Karena dia lihat fakta. Kekuasaan Allah ada di depan matanya. Tiap hari dia lihat. Dia tubuh manusia. Itu belajar iman seperti itu. Yakin. Insya Allah dirubah ini semua. Jadi memahami Islam luas. Dan arti ulama, semua orang ahli ilmu apapun ulama. Ahli ilmu. Kalau al ulama baru ulama tentang Islam. Kalau nggak pakai al, hukum juga. Aduh, saya suka bingung. Di Quran itu tidak pernah tulis allazi yasruku, mereka yang mencuri, tidak. Pencuri profesional. Pencuri. Jadi yang dihukum potong tangan tuh jari itu yang sudah dimaafkan. Di Quran tuh di pengadilan maaf tuh diterima. Tapi hakim itu pintar dilihat motivasi. Kalau dia menyesal benar-benar, maafkan. Kedua motivasi. Motivasi mencuri apa? Dia bilang ibuku sakit, rumah sakit, gak ada uang, gak ada apa. Saya terpaksa. Bebas itu. Paling di pelanggaran saja, keseringan, takzir. Disebut di Islam itu takzir. Hukum hudud dan kisos. Tidak selamanya diperlakukan. Jarang. Hukum Islam itu berfungsi preventif. Mencegah. Sedapat mungkin tidak ada yang dikenakan sanksi hukum. Kenapa? Di pengadilan itu syarat untuk menerapkan hudud dan kisos. Berat syaratnya. Tidak bisa dibuktikan. Jadi jarang digunakan. Kalau sudah tidak digunakan itu diganti ta'zir. Ta'zir itu buatan manusia. Di KUHP yang ada buatan manusia. Itu ta'zir. Hukum kisos dan hudud jarang. Syaratnya berat. Melihat perzinahan harus ada saksi 4. Melihat masuknya benang ke lubang jarum. Bisa dibuktikan? Tidak bisa. Walaupun dia berdua tanpa busana di kamar itu. Tanpa busana. Malah pelukan lagi. Maaf. Terpaksa untuk menyelesaikan hukum. Yang hukum Islam itu rahmat. Itu tidak dituduh berzina. Tuduhannya berduaan di kamar. Namanya apa tuh? Berdua aja. Itu tuduhannya ke situ, ringan, bukan. Dan kedua kalau dia tobat diterima, tentang remaja-remaja itu. Ada di Quran dia laman tabah yang tobat. Ada di surat Al-Furqan. Jadi enggak langsung berbuat apalagi digerebek segala. Itu yang masuk neraka itu nanti. Yang zalim, melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh.
Malah kalau orang tahu 1-2 orang, suruh tutup. Suruh tutup malah, sater namanya. Banyak itu. Dia taubat, lepas. Kalau udah 3 kali. Jadi gini, di Quran itu pakai alif lam. As-sariku. Pencuri itu, azania itu. Kalau pakai al itu, tertentu. Proporsional. Jadi dia memang udah ahli pencuri. Kalau ahli yasurku, dia mencuri sekali, 2 kali masih. Itu dibebaskan, dinasehati. Atau takzir. Takzir apa saja, nggak mesti penjara dulu. Dan sanksi hukum tidak perlu penjara. Yang berbahaya mau bunuh orang, itu di penjara. Macan di penjara kan. Karena dia nerkam orang. Kalau orang masalah kesalahan lain, ada caranya. Nggak mesti penjara semua. Jadi ini mesti ada dirubah. Untuk tujuannya memperbaiki. Bukan balas dendam, bukan mau nyakiti, terhukum ini, terdakwa ini. Dikasih pekerjaan yang bisa bikin dia tobat. Misalnya orang melakukan pidana karena sombong. Nggak mau kalah ini, nggak mau kalah terus misalnya. Dia sampai korupsi besar-besaran misalnya. Itu kan bukan pencuri, bukan pembunuh. Kok dikandangin sih? Kasih sanksi hukum yang bikin dia sadar. Apa misalnya? Wajib membersihkan cleaning service 6 bulan misalnya. Itu kesini bikin sadar. Itu lepas. Jadi kesalahan-kesalahan juga seperti itu, nggak semua mesti penjara. Lihat kita Indonesia, apa yang paling baik buat bangsa ini? Apa yang bikin dia berubah? Dan dia kasih produksi kerja. 70% gajinya buat keluarganya, dia 30%. Nggak ada yang dizolimin. Kalau dimasukin di penjara yang dizolimin siapa? Anak istrinya. Dipisahkan. Ini bukan pembunuh. Nah itu jadi mesti ada perubahan lah untuk mungkin lebih baik. Katanya lagi mudroba nih, saya lihat belum mendetail banget. Memanusiakan manusia. Hukuman harus memanusiakan manusia. Kita kembali ke masalah. Tadi itu apa kita bahas? Tadi itu mengenai masalah sekelompok orang itu masih punya semangat untuk itu jadi tadi person masyarakat. Tadi ada person dan masyarakat. Nanti itu juga sholat Jumat, sholat Lebaran itu berfungsi sangat tinggi. Kayak sekarang misalnya tarawih itu bisa sambil mengintimkan masyarakat. Sholat jamaah, sholat Jumat itu seharusnya masyarakat sekampung itu, satu RW itu setiap seminggu sekali itu bermusyawarah. Sambil sekalian sholat. Musyawarah bagaimana kampung ini aman, pangannya semua. Adakah yang susah, adakah yang begini. Dimusyawarahkan di situ. Di musola. Nanti level besar lagi di masjid. Nanti level lagi itu lebaran haji. Haji sedunia tuh. Sedunia ada utusan dari setiap negara. Ada sih, cuma apa yang dibahas gitu lah. Bisa bikin pasaran bersama. Banyak sekali. Jadi dipelajarilah Islam tuh pakai pemikiran maksud saya. Dipahami pakai akal, bukan dihafalin. Mengenal Allah juga sifat Allah itu. Ya, dihafal bukan kalimatnya. Isinya. Oh benar Allah Razik, aku dijamin di perut ibu. Ibuku makan rujak, pedas, tapi aku nggak kepedesan. Nah itu. Dia lihat susu semua itu bikin Allah. Sampai oksigen yang paling penting, nggak ada udara kita mati. Allah taruhnya di mana oksigen? Di lubang hidung, depan hidung, tinggal gitu. Udah, nggak capek-capek kan ngambil beli. Kalau dijual belikan mana bisa, nggak punya uang mati lah, ya kan? Seperti air masih bisa dijual belikan, atau lain-lainnya bensin. Oksigen nggak, di mana aja kita ada di lubang ada juga, tapi kurang, kurang. Ada gas lagi. Jadi sudah sempurna apa yang kita butuhkan semua disediakan Allah. Diberi kita hidup dikasih fasilitas lengkap. Tapi ada syarat. Yang ini jangan. Nah, ada yang nggak boleh. Fasilitas gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Nikmati. Allah nggak kurangin. Nikmati, senang-senang silahkan. Mau jadi konglomerat boleh. Tapi jangan ditaruh di hati. Nanti mobil begores, hati begores lagi. Disaku saja. Iya, jangan itu yang nggak bolehnya di hatinya itu. Dari fasilitas itu ada yang dilarang. Maaf ya, misal ini tidak boleh dimakan. Jangan cari alasan. Ini lain lagi kalau soal ini. Mungkin bisa ditemui alasan, tapi kalau kita bilang itu Tuhan nggak kasih ya.
saya nurut. Yang punya nggak kasih ya udah. Ya. Tapi ini udah kasih fasilitas. Ada orang bisa bikin beras. Ada beras apa tuh? Dari ubi juga. Maksud saya tanpa bahan. Tak bisa. Bikin gula 1 butir tanpa bahan. Manusia hanya merakit, membentuk, mencetak. Ya, ada 1 titik dari di pesawat itu yang bukan bikinan Allah. Nggak ada. Semuanya bikinan Tuhan. Ya, ya. Manusia merakit, membentuk. Mesti ada kesadaran itu. Tuh iman tuh harus punya kesadaran. Kesadaran itu yang namanya iman. Bukan hafalan. Maaf. Pernah baru nih bangkit sekarang. Dulu nggak pernah orang suruh baca sholat dia sholat udah 30 tahun, 40 tahun. Baca Al-Fatihah terus menerus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia tidak tahu. Tidak pernah dipelajari. Kan sangat mudah. Iya. Nah, itu di metode dakwah ini memang harus ada perubahan. Iya. Dan jangan dikeping-keping berdakwah ke mazhab. Tidak sah itu. Ke Islam. Mazhab itu bikinan manusia. Boleh dibaca. Dipakai. Tapi tidak diwajibkan. Akhirnya dibikin agama baru. Mazhab-mazhab. Nah, itu jadi ada mazhab agama Syafi'i, agama Maliki, agama Muhammadiyah. Itu ya. Jadi bermazhab itu sekedar ustadz, bimbingan. Kebanyakan mazhab itu hubungan hablum minallah, berantai itu sampai ke Allah. Itu yang disebut di kutub itu sufi tasawuf. Yeah. Itu urusan rohani, nyambung ke orang-orang bersih. Itu. Nah, agama hiburan. Yeah. Penafsiran ya selain apa itu ibadah berubah. Berubah. Sarananya bisa berubah. Pergi haji boleh berenang kalau bisa. Terbang silahkan kalau mampu. Nanti ada baju terbang, naik aja ke lantai di atas sana. Pencet kenapa? Sampai. Kenapa? Enggak beda. Yang beda itu tempat ibadahnya dirubah. Iya. Sehingga tidak syahdu lagi, tidak khusyuk lagi. Itu beda. Jadi, atau sarana-sarananya sudah berubah ya. Tidak ada dorongan untuk misal begini, maaf. Orang pergi Borobudur tuh dari barat dari mana? Dia kan sudah sebelum 7 bulan udah baca buku-buku tentang Borobudur. Iya. Tentang dulu-dulunya semua. Dia sampai sana dia kayak melihat film. Terbayang waktu dibangunnya dulu orangnya kayak apa gitu. Nah, kita pergi ke sana apa yang mau kita? Udah banyak dirubah. Coba kalau Arafatnya hanya pasir sama kemah, cuma berapa jam kok? Gak lama. Berapa? Paling 7 jam, 6 jam. Tapi itu fasilitas kayak gitu mewah-mewah. Iya. Sekali-sekali lah belajar begitu. Sadar, aduh kalau nggak ada Tuhan gimana aku ini. Kan gitu. Iya benar. Tujuannya luar biasa. Bisa merubah sikap itu. Sadar diri. Dakwah itu kan membuat orang jadi sadar. Zikir itu apa? Sadar. Berzikir subhanallah tanpa sadar. Tuhan baik. Dikasih upah capek. Tapi zikirnya nggak meresap. Iya. Zikir itu dia keluar dari perasaan. Kita menemui kenikmatan, merasa bernikmat. Alhamdulillah. Dari pikiran. Bukan hafalan. Nah itu jadi mesti ada perubahan lah insya Allah. Ya. Baik Ustadz. Kita juga ini sudah 20 menit. Cepat sekali ya waktunya berjalan ya. Ngobrol-ngobrol gini. Terima kasih Ustadz. Apa yang sudah disampaikan tadi saya kira penuh dengan hikmah ya, dan berkah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz ini mengenai hikmah Ramadan, walaupun kita tidak secara spesifik membahas semua masalah Ramadan karena ini semua berhubungan dengan masalah kehidupan ya Ustadz ya. Kehidupan dengan menggunakan akal dan pikiran yang sehat dengan perasaan hati yang sehat, insya Allah semua masalah itu ringan untuk diselesaikan. Terima kasih Ustadz. Insya Allah kita berjumpa lagi. Saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa berdakwah.